Oke, halo Bolo. Jadi hari ini aku akan ngomongin tentang deck-deck yang bakal meta di Ikatan Takdir. Nah, banyak tuh yang tanya, Bang, Dragapult meta nggak Bang? Bang, Gardevoir meta nggak Bang? Nah, Bang, Zoroark meta nggak Bang? Nah, di sini pasti banyak tuh yang bingung sama pemilihan deck-deck apa yang kita bakal pakai di Master Ball League. Nah, jadi hari ini gue akan rekap beberapa deck yang udah gue tes dan gue mainin sampai di rank Arceus di Pokemon TCG Live. Nah, kita langsung masuk aja ke tier list yang akan kita buat hari ini. Nah, ini bolo-bolo beberapa deck yang udah aku rekap. Terus aku urutin sesuai dengan apa sih yang menurut aku bagus di deck di next set ini Ikatan Takdir. Nah, deck-deck yang misal kalian nggak lihat di sini, artinya decknya sampah guys. Sudah, buang decknya, buang ke sampah, udah nggak usah main decknya. Nah, real. Daripada kalian buang-buang waktu untuk mainin deck yang emang ngetrol, jadi percuma main deck kayak gitu. Nah, mungkin kita akan mulai dari yang pertama yaitu Dragapult Dusknoir. Nah, ini deck yang dari set kemarin tuh udah meta banget. Dari kemarin meta semua orang pakai. Terus beberapa juga seperti top player kayak Jonas juga pakai deck ini. Nah, sampai sekarang pun meskipun dia kehilangan beberapa kartu kayak Lens, Lumineon, Rotom, tapi deck ini sangat bagus. Bahkan dia bisa pakai aspek kayak Unfair Stem yang dulunya biasa pakai kristal. Nah, kita kasih Dragon Ball Dusknoir ini tier S, guys. Lalu yang kedua Terra Box nih, deck-deck yang orang FOMO. Bang, ini deck bagus banget bang. Di Jepang Tort pakai ini, Rahul pakai ini. Nah, tapi di Indo guys, Ikatan Takdir kalian boleh lihat di website pelatih. Nah, ada Shaymin. Jadi deck ini agak kurang bersinar sih. Cuma memang deck ini sangat powerful. Turn 2 dia bisa langsung slebeo, mati pakai Ogrepon air. Nah, tapi deck ini gara-gara ada Shaymin, jadi Pokemon-Pokemon non rule box bisa dilindungin sama serangan ke bench. Nah, bahaya itu guys jadinya. Terrabox jadinya agak kurang di meta ini. Menurut aku, setelah aku mainin beberapa emang cukup bisa jadi tier S, namun gara-gara ada Xiaomin mungkin aku turunin dikit di tier A. Karena lihat dari hasil di Jepang, kemarin ada Champion League di Jepang. Nah, itu tuh agak kurang bersinar meskipun beberapa ada yang di top 16 Teraboxnya. Namun ya baik lagi ada Xiaomin, jadi kekuatan deck ini adalah Ogre Pon airnya. Dan Ogre Open airnya jadinya terbatas karena ada Shaymin. Oke, yang kedua Raging Bolt Ogre Pond. Nah, ini banyak nih orang yang demen deck ini kan. Sut 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 sah besar, sut 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 sah besar. Nah, ini deck yang sangat bagus di next meta. Namun di Limitless Online kalau kita lihat beberapa emang deck ini kurang perform dan mungkin gara-gara satu konsistensinya ya karena dia bawa beberapa kayak Noctowl maupun Hudud meskipun dilihat bisa nambah konsistensi namun sebelumnya deck ini terkenal dengan deck yang cepet langsung buang energi draw 2 kayak Greninja Pokestop buang 3. Nah, gara-gara dia kehilangan banyak-banyak kartu kayak gitu makanya deck Raging Bull Ogre ini kurang bersinar dan apalagi beberapa deck sekarang pakai bedu kayak Dragapult Dusknoir, Dragapult terus Gardevoir mereka pada pakai bedu semua dan deck ini sangat-sangat butuh eh, item untuk mensupport serangan-serangannya. Nah, tapi deck gini, Agrepon ini sangat bagus sih dan nggak boleh diremehin guys. Ini kalau kalian membuat deck tapi pasti kalah sama Raging Agrepon, mending lupakan karena deck ini bener-bener easy to play, newbie friendly dan pasti banyak orang udah punya kartu-kartunya. Apalagi kartunya kan banyak direprint di eh, set EV ya, yang kemarin Terasal EV. Lalu yang kedua Goldingo. Nah, ini sangat unexpected di tier S menurut aku. Karena apa? Karena deck ini satu yang counter Dragapult. Seperti kita tahu kemarin dia bawa Monkey Dory di decknya supaya bisa counter deck Dragapult. Dan deck ini kena bedu nggak kerasa karena emang draw powernya terlalu kuat di Goldingo ini. Nah, namun kemarin cuma satu. Deck-deck yang bawa Ogre Batu. Nah, makanya Goldingo sekarang ada bawa Dudun Sparks kalau kalian tahu ataupun Skizor EX ataupun Skizor biasa. Tapi overall deck ini Goldingo bisa bunuh hampir semua deck yang meta sekarang. Apalagi dia sangat favor lawan Raging Bolt Ogre Pond. Oke, next Archaludon. Nah, Archaludon ini ada beberapa varian guys. Archaludon Poison, Archaludon Zoroark, sama Archaludon biasa. Nah, tapi kalau yang Archaludon biasa nih kayak aku masukin yang pakai Dudun Sparks guys sama atau enggak Dubul. Nah, menurut aku sih di tier B karena emang decknya
Satu, konsistensi issue. Di Pokemon yang paling penting adalah konsistensi guys. Kalau kita main ngebreak ya itu kacau kacau kacau. Nah, jadinya Archaludon aku taruh di tier B. Lalu lanjut Gardevoir. Ini deck yang digadang-gadang bakal meta banget, apalagi ada tambahan Shaymin di decknya. Nah, di Jepang pun kita bisa lihat kalau misal karena Terra Box-nya turun, terus orang-orang nggak bisa spread dengan gampang, terus deck ini bener-bener counter Dragapult yang dia itu tier SSS-nya. Karena apa? Ada namanya Clefairy guys. Nah, Clefairy ini bunuh semua dragon. Nah, balik lagi, Dragon kayak Raging Bolt, Dragapult, terus semua mati sama Clefairy. Makanya The Gardevoir ini sangat bagus. Meskipun dia kehilangan beberapa kartu kayak kill yang ngedraw-nya, namun dia juga dapat buff Lost Sweeper guys. Lost Sweeper ingat tuh, kartu jago udah hilang. Nah, dia tool-toolnya tuh nggak bisa di-remove, apalagi deck yang bawa stadium pengacak, menara pengacak, itu sangat dikit. Paling cuma Archaludon, kebanyakan atau enggak Gholdengo mungkin sekarang. Nah, jadi The Gardevoir ini di tier SSS dan performanya sangat bagus. Lalu Terabagos Noctowl yang kedua. Ini sih menurut aku di tier A atas. Karena apa? Deck ini emang masalahnya di konsistensinya, tapi nggak separah itu konsistensinya. Dan deck ini dibilang tidak terlihat di Jepang sebelum-sebelumnya. Kan sebelum kita Jepang core duluan. Lalu kita lihat meta Inggris. Nah, deck ini core di meta Inggris cukup kuat dan beberapa emang kalau kita lihat di turnamen online sering topping. Nah, ini kita bisa taruh di tier A. Ini yang bawa Bufalan guys. Dari beberapa deck ada yang nggak bawa Bufalan juga dari Terabagos Noctowl-nya. Lalu lanjutnya kita ngomongin Dragapult. Ini Dragapult yang kalau orang-orang bilang ABT ABT anak buah Terry, Dragapult anak buah Terry. Nah, ini deck-deck Dragapult yang nggak pakai Dusknoir dan playnya fokus kepada bedu. Nggak menang kalau kata orang-orang. Ini deck ABT. Nah, ini deck sangat bagus, apalagi dia sekarang ada beberapa varian yang bawa survival brace, dimana kalau dia di one shot nyawanya tinggal 10. Nah, ini bagus nih buat lawan kayak kartu seperti Lily Clefairy, Raging Bolt, sehingga dia bisa delay satu turn. Nah, itu cukup bagus dan Dragapult yang ini lebih konsisten dibanding Dragapult Dusknoir. Meskipun emang Dragapult Dusknoir lebih eksplosif dan lebih jago menurut aku, tapi Dragapult ini lebih konsisten. Jadi aku lebih suka fokusin pada kartu-kartu yang konsisten, deck-deck yang konsisten. Lalu yang ke selanjutnya Hope Sachian. Nah, ini agak scam guys. Karena apa? Mungkin di Inggris, wow, bang, keren ya bang, Azul pukul sat. Nah, tapi di kita ada Shaymin guys, jadi kita nggak bisa sebelumnya lihat meta Inggris. Jadi Hope Sachian ini bagus sebenarnya, cuma dia satu kena Mystica, kena di akhir atau Unfair Stem, decknya agak berat. Lalu apalagi sekarang ada Shaymin. Nah, aduh, pusing jadinya. Oke, lanjut aja kita cari set Pidgeot. Aduh, ini deck masa lalu guys, jadi move on. Meskipun katanya bagus beberapa, tapi dia kena bedu mati. Deck kena bedu mati buang aja. Nah, ini deck aduh pusing. Lalu selanjutnya ada Zoroark guys. Nah, ini deck yang gue personal suka Zoroark, tapi decknya kurang bagus dibilang. Karena pertama kemarin kelihatan bagus karena mereka nggak ada Shaymin. Sedangkan kita ada Shaymin, terus dia susah Raging Bolt, terus lawan Dragapult juga susah. Ini deck kayak berat sih beberapa buat lawan macam-macam tertentu juga berat. Jadi kayak mending decknya kita minggirin aja, taruh album aja guys. Oke, lanjut Poison Archaludon. Ini juga deck FOMO guys kalau gue bilang ya. Tapi decknya lumayan jago dan perform di City League Jepang, di Championship Jepang. Tapi kurang kelihatan ya Championship Jepang. Di online beberapa orang pakai Poison Archaludon dan ini varian Archaludon yang paling sukses di turnamen online. Ini cukup bagus karena dia bisa pukul dengan sangat lebih besar, bisa mukul sekitar 330, 320 dengan karate sama mochi. Ini kayak hitungannya main Claw, tapi dengan HP yang lebih besar. Nah, ini Poison Archaludon dan dia bisa ada dong turn 1. Tiba-tiba taruh Drippy, go, dong. Buskul go, dong. Bedu go, dong. Bye-bye bedu. Kayak gitu guys. Jadi Poison Archaludon ini sangat kuat kalau bisa dia turn 1 dong ataupun pukul-pukulan besar. Nah, lanjutnya Gholdengo Dragapult. Ini menurut aku di tier B sih. Aduh. Meskipun di Jepang dengan beberapa orang suka lihat Gholdengo Dragapult, jago ya. Tapi dia konsistensi issue guys. Mending langsung main Gholdengo aja lang sekalian tuh, Dragapult sekalian. Kayak nanggung punya deck meta, tapi pakai deck yang kurang meta. Itu kan core-nya sama guys. Dia anggapannya lu punya BMW naiknya Alia guys. Aduh, pusing. Nah, lanjut.
Feraligatr. Nah, ini deck FOMO. Ini kan juara kan kemarin ya. Cuma kita harus taruh ini di tier C. Bahkan bisa D sih. Aduh, C aja dah. Ini deck kayak satu terlalu lama, kena bedu, kena Dusknoir, pusing. Lawan Goldingo one shot semua. Terabox nah spread. Meskipun dia ketambahan Shaymin kayak kurang nolong karena emang decknya nggak ada draw engine seperti Dragapult atau nggak seperti Noctowl, nggak, dia nggak bawa gitu-gituan guys, jadi agak pusing sih main Variegator. Ini kayak ini Terapagos. Ini nah ini kayak Terapagos yang ini guys, yang kita pakainya Prime Catcher, nggak pakai apa namanya, Bufalan. Ini sih di tier A sih, tapi tier A nya tier A ujung. Karena apa? Terapagos yang ini emang lebih cepat, terus dia bisa utilize Briar, bisa pakai Ogre Banana. Ini semacam Terabox, tapi dia fokus di Terapagosnya. Ini cukup menarik, dan beberapa dia menang di turnamen full grip kalau nggak salah di channelnya Tricky Gym. Sangat perform, dia juara 2 kalau nggak salah ya. Yang juara 1 Terabox. Nah ini bisa kalian coba-coba sih. Jujur aku waktu coba agak berat dia lawan Raging Bolt Ogre Pond, tapi overall sih oke decknya. Lalu yang ketiga Charizard Noctowl. Nah ini deck tier B lah. Zard being Zard guys. Just leave it Zard. Udah cukup. Dimana Zard kalah sama Dragapult. Itu udah dari dulu orang main itu. Aduh. Terus ini sekarang Flareon Noctowl. Flareon Noctowl nih cukup bagus sih. Cuma nggak sampai tier A guys. Paling tier B atas sih. Flareon Noctowl dia bawa Sylveon. Dia bisa remove kayak Dragapult kita. Bisa remove Gardevoir. Bisa remove Goldingo. Terapagos. Cuma ya karena serangan awalnya cuma 13 atau 30, jadi agak kurang sih, sama kayak decknya nanggung gitu, mending kita main Terabagos Noctowl aja. Tapi ini cukup bagus sih, bisa jadi deck yang nggak expect, kayak kuda hitam di meta ini. Lalu Future Hands, aduh ini katanya bagus, cepet decknya, cuma kurang sih, kayak tier C deh. Dari hasil performa di online juga agak kurang memuaskan sih Future Hands. Terus Frostless Monkey Dory, nah ini hot take menurut aku tier A. Dan mungkin orang remehin deck ini kayak, aduh bang, decknya ngebreak bang, decknya ngebreak. Beberapa ada varian yang dia pakai Darklock dan Dragapult, dan beberapa memang sukses main proses Monkidori, di mana Devo itu tool yang sangat kuat di meta ini. Goldingo Devo mati, Gardevoir di Devo mati, Dragapult di Devo mati. Terus banyak sekarang kayak Noctowl di field, terus kayak Archaludon juga ada ability. Nah itu bikin Frozen Monkey Dory semakin kuat. Jadi ini deck nggak bisa diremehin guys. Halo Miraidon sebagai bocil-bocil Miraidon, bocil sa pistol 5 energi 2. Nah, itu aduh, ini masih oke, tapi di tier B karena satu, deck ini awalnya dia buat makan Lugia guys. Terus deck ini buat makan Gardevoir, tapi lawan Dragapult, Dragapult karena dia kehilangan beberapa kartu kayak Raichu, kayak Greninja. Aduh, jadi agak berat untuk utilize draw engine-nya. Lalu Milotic Wall. Nah, ini deck-deck yang aduh, orang-orang jorok suka main ini. Tembok, tetap tembok. Nah, aduh. Meskipun dia emang bunuh Dragapult Dusknoir, tapi deck ini agak susah untuk setupnya. Kalau udah kalian udah coba, deck ini kayak aduh ngebreak, aduh susah setup, itu nggak berubah Vibasnya. Nah beberapa decknya gitu, dan nyerangnya agak susah sih. Kadang kecuali kalian bisa dapat Akamatsu di turn awal, Akamatsu colok, nah mungkin bisa nyerang. Cuma selain itu decknya agak konsistensi issue, balik lagi, makanya dia di tier C. Lalu Cerulege. Nah, ini ya tier C lah, sama kayak kemarin. Decknya kayak udah kayak Greninja, meskipun tetap cepat bisa ngekill semuanya. Cuma ya baik lagi, berarti kena Unfair Stem, kena Mystica, berat. Dragapult Charizard, ini menurut gue tier A, meskipun Charizard gue bilang, aduh buang aja Charizard kalah sama Dragapult, tapi balik lagi lihat, ini ada Dragapultnya guys, semua deck yang ada Dragapultnya cukup bagus. Terus dia bisa pukul damage yang besar, meskipun dia nggak bisa kayak Dragapult Dusknoir bisa ambil 3 press sekaligus, 4 press sekaligus, tapi dia emang decknya cukup bagus untuk di deck tier A. Mamoswine, nah ini dia Mamoswine, deck yang mahal. Satu guys, mahal guys, Blazikennya mahal banget. Nah ini agak tapi decknya cukup oke.
B atau C guys? B, C, B, C. Kayak C aja guys. Kayak jelek deh ini. Oke, lanjut. Slowking. Nah, Slowking deck tier D pertama kita guys. Ini deck bagus karena dia bisa utilize Kyurem sama Regigigas kan. Cuma Shaymin-nya keluar. Turun Shaymin udah deck satu deck AFK pusing. Nah, jadi deck ini agak kurang bagus di meta Indo karena ya baik lagi Shaymin-nya keluar. Ya, ini move yang agak unexpected kan. Semua orang anggap, wih nggak ada mana pi. Slowking jago, deck murah, budget jago. Nah, tapi ya, sayangnya ada Shaymin guys. Jadi dia tier D. Roaring Moon. Roaring Moon deck yang kehilangan Dark Patch. Tapi ya kita respect di tier B kayaknya. Arca Zorak ini deck favorit gue karena dia main Duraludon, deck yang bawa gue ke top 8 nuts, sama Zorak Pokemon favorit gue. Nah ini deck yang kayak dua Pokemon favorit gue jadi satu guys. Nah Arca Zorak ini gue taruh di tier A ujung karena ya decknya sangat konsisten. Dia ada Cyrano kayak kita anggapannya kita kayak main Lens guys. Kan dulu main Dragapult, bedu Lens 3 Dracloak. Nah ini sama bedu 3 Zoroark. Nah ini draw engine sangat bagus Zoroark. Meskipun di deck ini cuma buat draw engine, tapi itu sangat membantu Archaludon supaya dia jadi konsistensi dan dia nggak bisa mati di Mystica. Nah, problem dari Archaludon tuh Mystikanya guys. Di Mystica ke 2-1 nge-break kalah. Tapi kalau ada Zoroarknya, jadi dia lebih konsisten guys. Jadi nggak gampang mati di waktu draw 2-nya. Nah, mungkin ini tier list dari gua. Mungkin kalau ada yang nggak setuju atau ada yang lihat, Bang, deck ini kurang masuk bang, harusnya deck ini masuk bang. Nah, bisa komen di bawah ya guys. Nah, oke. Mungkin nextnya kita akan bakal bahas deck-deck yang bakal di tier S. Kita akan nunjukin gameplay maupun decklist yang bakal gue mainin di turnamen locals maupun di Master Ball League mungkin ya. Oke, bye bye guys, see you.